Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Surat Edaran Kepala SMKN 1 Gunung Sindur dalam rangka Hari Guru tahun 2023, yang mana SMKN 1 Gunung Sindur mengadakan lomba inovasi pembelajaran di lingkungan sekolah dalam bentuk YouTube. Oleh karena itu kami dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Gunung Sindur kami berpartisipasi mengirimkan materi inovasi pembelajaran tentang sistemnya dengan judul Pemanfaatan Situs Blog sebagai Sistem Pembelajaran dalam Rangka Pembelajaran Efektif yang berpusat pada siswa dengan pembelajaran hibrid dan pengarsipan administrasi guru-guru mata pelajaran. Latar belakang 1. Lemahnya fokus siswa dalam belajar di mana begitu derasnya penggunaan gadget siswa untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran di sekolah maupun di rumah. 2. Lemahnya minat baca, literasi siswa dalam pembelajaran baik pengetahuan maupun keterampilan. 3. Lemahnya ketertarikan siswa menonton tayangan video pembelajaran sekolah dengan durasi panjang, lebih besar dari 8 menit. 4. Agar siswa dapat belajar di rumah dengan arahan guru menggunakan media, situs blog secara daring yang telah disiapkan sebelumnya. 5. Agar siswa memiliki kemampuan presentasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi. 6. Agar guru dapat secara real-time mengirimkan materi-materi pembelajaran secara anytime dan anywhere. 7. Terinspirasi dari pola belajar di pesantren boarding di mana hampir tidak ada waktu luang siswa untuk bermain yang tidak berguna. Setiap waktu selalu diisi dengan pembelajaran. Oleh karena itu digunakanlah pembelajaran hibrid. 8. Menjadikan siswa sebagai sumber pembelajaran. Tujuannya yaitu sebagai media informasi antara guru, siswa, orang tua bahkan sekolah. Guru dapat berbagi data bahan ajar. Guru berbagi bahan belajar. Sebagai tempat menyimpan administrasi guru yang digunakan sebagai LMS. Situs blog digunakan pada pembelajaran hibrid dan pembelajaran mandiri siswa. Manfaat yang diharapkan. 1. Dapat mempublikasikan jadwal, pedoman pengajaran, atau pembaruan administratif guru. 2. Dapat membuat entry situs blog untuk setiap pelajaran atau topik tertentu. 3. Dapat sajikan materi ajar, tugas, atau sumber daya pendukung dalam bentuk tulisan, gambar, atau bahkan video. 4. Menggunakan kategori atau label untuk mengorganisir konten agar mudah diakses. 5. Memberikan ruang untuk interaksi dengan siswa melalui komentar atau formulir kontak. 6. Untuk dapat menyematkan link ke materi tambahan atau sumber daya eksternal yang mendukung pembelajaran. 7. Situs blog adalah situs yang tidak berbayar alias tidak ada iuran tahunannya, namun memiliki tampilan yang menarik yang sama dengan situs web. 8. Digunakan siswa dalam pembelajaran, baik di rumah maupun di sekolah yang linknya dikirimkan oleh guru melalui media chat WhatsApp grup kelas secara real-time menggantikan gadget yang digunakan untuk hal yang tidak berhubungan dengan belajar. 9.
Membuat tayangan tontonan video di situs blog dengan durasi pendek secara bertingkat berjenjang. Berikut ini adalah situs blog yang sedang berjalan dan proses penyempurnaan. Selanjutnya adalah data-data yang harus dimiliki guru untuk memasukkan ke dalam situs blog. 1. Administrasi guru. Terdiri dari perencanaan. Isi dari perencanaan guru terdiri dari kalender akademik, prota, promes dan seterusnya sampai dengan pelaporan hasil belajar. Berikut ini salah satu contoh perencanaan pembelajaran yang ditampilkan dari situs blog. Seluruh data tersimpan dan dapat dibuka sesuai kebutuhan. Selanjutnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru melakukan kegiatan komunikasi kepada siswa di ruang kelas baik secara searah maupun dua arah dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Seperti perangkat presentasi, untuk disampaikan kepada siswa dalam rangka transfer pengetahuan. Semua itu ada di situs blog sehingga seluruh data tersimpan dan dapat dibuka sesuai kebutuhan guru dalam memberikan pembelajaran. Selanjutnya penilaian. Banyak cara guru melakukan penilaian untuk memotret pengetahuan dan keterampilan siswa dalam proses belajar. Dalam situs blog ini ditampilkan penilaian berupa penilaian kesimpulan tontonan, penilaian resume materi, penilaian pre dan post tes pilihan ganda, penilaian ulangan harian, esai, penilaian hasil kerja praktek dan penilaian tugas tidak terstruktur. Semua itu ada di situs blog sehingga seluruh data tersimpan dan dapat dibuka sesuai kebutuhan guru dalam memberikan penilaian. Selanjutnya pelaporan, berisi data-data penilaian akhir yang disampaikan ke wali kelas dalam bentuk leger. Selanjutnya wali kelas menyusun laporan akhir tahun prestasi belajar siswa dalam bentuk rapot. Pelaporan ini tersimpan dan dapat dibuka sesuai kebutuhan guru dalam memberikan pelaporan ke siswa atau orang tua. 2. Bahan ajar. Bahan ajar berbentuk video. Berikut ini adalah salah satu tampilan di situs blog yang dapat diakses untuk pembelajaran. Sebelumnya penulis menyimpan link YouTube di situs blog untuk ditonton oleh siswa, namun di perjalanannya ternyata efektivitasnya rendah dalam menonton tayangan yang durasinya lebih dari 5 menit. Oleh karena itu penulis merubah strategi penyimpanan dan akses bahan ajar berbentuk video di YouTube dengan durasi panjang dengan cara memotong tayangan video menjadi beberapa bagian di halaman situs blog dengan durasi pendek. Dan cara demikian efektif untuk peningkatan pemahaman belajar siswa. Teknik kendaraan ringan. Ketika posisi kunci kontak off, oke, panel instrumen tidak atau indikatornya sudah menyala, artinya lampu sanya tidak bisa pada posisi kunci. Materi belajar dalam bentuk teks modul. Bahan ajar ini tersimpan di postingan situs blog sehingga siswa dapat belajar dengan modul tersebut untuk menambah pengetahuan dan literasi siswa. Materi belajar. Materi presentasi berupa PowerPoint aksesnya juga tersedia di situs blog yang diteruskan melalui data di Google Drive.
Materi presentasi ini digunakan oleh guru dan atau siswa saat pembelajaran klasikal di kelas dan menjadikan salah satu bagian dari ujian lisan siswa. Penilaian soal PG. Di dalam situs blog sudah tersedia halaman soal pilihan ganda yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Penilaian soal pilihan ganda terdapat di Google Form Guru. Penilaian soal pilihan ganda diberikan saat penilaian pre-tes ataupun post-tes, untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran, yang nilainya dapat langsung terlihat secara real-time. Penilaian soal esai. Di dalam situs blog sudah tersedia halaman soal esai yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Penilaian soal esai terdapat di Google Form Guru. Penilaian soal esai diberikan saat penilaian ulangan harian, digunakan untuk mengukur pengetahuan sesudah proses pembelajaran, yang nilainya tidak dapat langsung terlihat secara real-time, namun harus dikoreksi oleh guru secara manual. Penilaian tugas terstruktur. Penilaian tugas terstruktur menggunakan jobset LKS. Setelah siswa cukup paham tentang pokok bahasan yang telah diberikan baik melalui tayangan video, literasi modul bahkan presentasi guru dilanjutkan, siswa melaksanakan kegiatan praktek langsung di bengkel sekolah dengan pendampingan guru. Kegiatan praktek ini mengacu pada job set yang diberikan ke siswa melalui akses situs blog dan diteruskan ke Google Form untuk siswa pelajari dan praktekkan sesuai dengan instruksi-instruksi yang ada di job set tersebut. Penilaian kegiatan praktek dilakukan secara manual, yaitu penilaian sikap kerja dan penilaian hasil kerja. Oleh karena itu penilaian dilakukan secara manual, di mana guru melihat langsung proses praktek siswa dan guru melihat hasil kerja melalui sheet Google Form. Penilaian tugas tidak terstruktur. Penilaian tugas tidak terstruktur menggunakan situs blog yang diteruskan ke Google Form. Penugasan terstruktur waktu penyelesaiannya termasuk panjang dan pelaksanaannya di luar jam sekolah. Siswa mengerjakan tugas sesuai instruksi yang ada di form tersebut, dan penilaian dilakukan secara manual berdasarkan hasil laporan tugas siswa yang dikirim balik ke G-form tersebut. 3. Media sosial. YouTube tentatif, Instagram tentatif, Facebook tentatif, WhatsApp. Media penyimpan Cloud G Drive melalui akun belajar.id dengan kapasitas 100 GB. Di mana guru mempunyai ruang penyimpanan data yang sangat lega yang diberikan Kementerian Pendidikan Nasional. Keterangan flowchart. Dari gambar flowchart, tergambar kegiatan belajar dibagi 3, yaitu pembelajaran malam di rumah dan pembelajaran siang di sekolah. Maksud dari adanya kegiatan malam yaitu menyibukkan siswa untuk fokus belajar dengan gadgetnya dalam mempersiapkan diri pada pelajaran esok hari. Kegiatan pembelajaran di sekolah membekali siswa untuk memiliki pengetahuan yang cukup sebelum masuk ruang kelas sekolah sehingga diharapkan ada proses percepatan pemahaman belajar siswa lebih baik dan terciptanya pembelajaran dua arah. Di hari berikutnya pembelajaran di sekolah,
Siswa melaksanakan kegiatan rutin seperti kegiatan malam namun diteruskan dengan ulangan harian dari materi yang sudah dibahas dalam bentuk soal esai. Berikut ini urutannya. 1. Saat malam hari di rumah, siswa diberikan link tontonan video dan bahan bacaan modul ke WhatsApp grup materi pelajaran esok hari. Selanjutnya siswa membaca materi tersebut dengan baik lalu membuat resume atau ringkasan dari materi tersebut dan dari tayangan video tersebut siswa membuat kesimpulan dari tayangan tersebut di buku catatan. Setelah itu siswa mengirim hasil belajar malamnya di link kegiatan malam yang telah diberikan sebagai bukti belajar malam. 2. Esok harinya di sekolah siswa mengikuti awal pembelajaran yang dibimbing oleh gurunya baik di sekolah maupun di kelas saat awal pembelajaran. Yang umumnya diberikan berupa materi soft skill seperti tadarusan, siraman rohani, pembacaan kitab suci, sholat duha dan lain sebagainya. 3. Siswa diberikan soal pretest melalui pesan WhatsApp grup untuk link soal pretest pilihan ganda. Nilai pretest secara otomatis akan terlihat. 4. Jika hasil pretest tidak memuaskan maka secara mandiri pula siswa diarahkan untuk membaca modul dari link situs blog yang diberikan guru melalui pesan WhatsApp grup sebagai bahan literasi siswa dalam membuat kesimpulan nantinya. 5. Selanjutnya guru dan atau siswa melakukan presentasi yang bahan presentasinya diambil dari G-Drive dengan membuka aksesnya melalui situs blog. Di kelas klasikal sambil interaksi dua arah antara guru dan siswa dalam diskusi dan tanya jawab. 6. Siswa membuat resume ringkasan hasil belajar pada materi tersebut di buku catatan siswa lalu kirim bukti belajar siswa ke link yang telah diberikan guru yang ada di situs blog. Catatan resume belajar ini juga sebagai bekal belajar siswa di kemudian hari dalam menghadapi ulangan-ulangan. Catatan: jika siswa mengerjakan resume maka lanjut ke materi selanjutnya namun jika tidak maka siswa diminta untuk membaca kembali secara mandiri materi dari modul tersebut di situs blog. 7. Siswa diberikan link jobset LKS untuk kegiatan praktek di sekolah, yang selanjutnya siswa mempelajarinya dengan berdiskusi dengan guru prakteknya. 8. Siswa melaksanakan kegiatan praktek didampingi guru praktek sambil mengisi data-data yang bersumber dari link jobset yang telah diberikan. Hasil catatan jobsetnya wajib dikirim kembali di link tersebut untuk dilakukan penilaian hasil kerja. Catatan: jika siswa telah mengirimkan balik hasil prakteknya maka siswa lanjut melakukan kegiatan selanjutnya namun jika belum maka siswa diharuskan mempelajari kembali jobset yang telah diberikan linknya. 9. Kegiatan post-test dilakukan setelah siswa melakukan kegiatan praktikum di mana untuk mengukur kemampuan akhir siswa setelah melakukan proses pembelajaran teori dan praktek. Dengan link yang telah diberikan oleh gurunya yang berasal dari situs blog. 10. Di hari berikut diberikan ulangan harian dalam bentuk soal esai, di mana gurunya telah memberikan link soal ulangan harian dalam bentuk esai di G-form dari situs blog dengan penilaian secara manual oleh guru. 11. Siswa diberikan link tugas tidak terstruktur berupa penugasan di luar sekolah untuk menambah wawasan ilmu siswa di lingkungannya berupa link penugasan G4 yang diakses melalui situs blog,
Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, yang selanjutnya siswa mengerjakan tugas dengan berdiskusi dengan teman sekelasnya. Cara mengirim link video, siswa menonton video pembelajaran. 1. Buka LMS di HP atau tab Google. Cara mengirim link video, siswa menonton video. Cara mengirim link video, siswa menonton video pembelajaran. 1. Buka LMS di HP atau tab Guru. 2. Pilih klik data LMS Guru, contoh BP Adung Abdul HR. 3. Pilih mata pelajaran atau materi pelajaran, klik video. 4. Tekan link alamat HTML-nya melalui alamat web URL-nya lalu pilih sare atau simpan link. 5. Copy alamat link tersebut. 6. Paste kirim alamat link tersebut ke WA grup kelas siswa. 7. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengirim link tugas. Cara mengirim link tugas membaca modul materi. Siswa membaca modul dan cara mengirim link tugas membaca modul materi. Siswa membaca modul dan kirim resume atau ringkasannya. 1. Buka LMS di HP atau tab Guru. 2. Pilih klik data LMS Guru, contoh BP Adung Abdul HR. 3. Pilih mata pelajaran atau materi pelajaran, klik biru untuk mengirim tugas modul materi. 4. Tekan link alamat HTML-nya melalui alamat web URL-nya lalu pilih sare atau simpan link. 5. Copy alamat link tersebut. 6. Paste kirim alamat link tersebut ke WA grup kelas siswa. 7. Untuk mengirim link tugas resume caranya sama dengan cara mengirim link modul materi pelajarannya. 8. Selesai. Kesimpulan dari tayangan ini adalah 1. Guru memiliki data materi ajar dengan berbagai variasinya dengan berurutan sesuai dengan promes atau prota yang dapat diakses dan di-share ke siswa dengan mudah melalui pesan singkat WhatsApp. 2. Guru memiliki data-data administrasi guru yang tersusun secara digital dan mudah diakses dengan cepat saat dibutuhkan. 3. Data-data pembelajaran guru dapat dipergunakan berulang-ulang saat pergantian tahun ajaran baru sesuai kurikulum yang berlaku. 4.
Guru dapat memberikan penugasan dimanapun dan kapanpun serta dalam kondisi apapun kepada siswa. Prinsip belajar sepanjang masa. 5. Situs blog menjadi LMS Learning Management System yang dapat dipergunakan siapa saja. 6. Manajemen sekolah dapat memantau perkembangan dan pengembangan kegiatan pembelajaran guru secara real